Indonesia. Welcome to Book of Doing. Book of Doing. Small listeners di seluruh Indonesia, sebagai seorang sales, pernahkah Anda merasa kerja sebagai beban, kemudian tidak bangga menjadi sales, minder, kemudian juga mungkin Anda memiliki target sehingga harus membutuhkan customer ya? Dan tentunya pada kesempatan siang hari ini, Book of the Week tentunya sangat bermanfaat sekali untuk Anda para sales atau juga ingin belajar sales. Karena Book of the Week akan membahas buku yang berjudul 50 Kesalahan Sales dan Solusinya. Dan tentunya Book of the Week juga selama 1 jam ke depan mengundang partisipasi Anda di WhatsApp 0812 11 12 959, atau kami juga sedang live di YouTube, Facebook, serta Joox. Dan untuk Anda juga yang ingin memberikan pertanyaan dan bergabung bersama kami di Zoom, silakan ketik saja langsung pertanyaannya. Ada 3 buku yang akan kami bagikan pada kesempatan siang hari ini. Dan di Book of the Week pada siang hari ini sudah ada penulis dari buku yang berjudul 50 Kesalahan Sales dan Solusinya. Ada Pak Danang Priyadi. Selamat siang atau juga selamat pagi ya kalau Pak Danang ya. Selalu semangat pagi ya. Ya, semangat pagi. Salam Danang, datang untuk menang. Dan Oke. ini tentunya penulis sejatinya ada di sini juga. Terima kasih bergabung bersama kami, Pak Danang. Enaknya panggilnya Bapak atau Mas nih? Mas saja biar awet muda. Kalau Oke. Ayunya Mbak aja biar awet muda. Biar semangat paginya terus ada ya, Mas Danang ya. Siap, Mas William. Oke, kemudian juga ada co-writer dari buku yang berjudul, saya tunjukkan kembali kepada Anda yang menyaksikan kami di YouTube, 50 Kesalahan Sales dan Solusinya. Ada Mbak Widya Ayu. Selamat pagi, semangat pagi Mbak Widya. Selamat pagi, Mas. Oke, terima kasih telah bergabung bersama kami, Mbak Widya. Oke, ini tampaknya udah stabil nih, Mbak. Mungkin boleh mencari posisi yang stabil untuk ngobrol-ngobrol bersama kami di Zoom pada kesempatan siang hari ini. Baik, saya langsung ke Mas Danang. Mas Danang, 50 Kesalahan Sales dan Solusinya. Boleh dikasih pengantar. Berarti banyak sekali hal yang dilakukan oleh sales-sales yang sebetulnya mereka nggak sadari atau juga sudah sadari tapi terus dilakukan ya. Boleh dikasih pengantar untuk perbincangan kita di siang hari ini. Silakan Mas Danang. Yang sederhana saja ya. Ngasih salam itu kan sederhana. Nah, di buku saya yang 77 cara bodoh berjualan, itu yang udah cetak ulang 5 kali, terjual 10.000 eksemplar ya. Itu sebetulnya Pak Bowo dari Bali, itu istrinya kan pelukis ya. Itu pada waktu nggak ngasih salam itu 2, 3, 4 hari baru laku 1, 2 lukisan. Tetapi begitu ngasih salam, selamat datang, silahkan pilih, dan seterusnya. Hanya pakai itu, setengah jam bisa menjual lukisan masterpiece senilai 10 juta. Makanya pada waktu saya ngasih training di Bali, dia datang sama istrinya sama anaknya ngatakan, Pak, Bapak ini ngefans sama Bapak. Itu contoh dari Bali. Lalu contoh yang lain, yang buku berikutnya 77 plus tanya jawab cara bodoh berjualan. Ibu Emma dari Banjarmasin membaca buku itu, lalu mempraktekannya dalam seminggu bisa menjual 2 properti syariah. Di situasi yang seperti ini, Mas William. Dan dia berjanji sama sebulan menjual 10 buah. Dengan cara apa? Dia juga aktif nawarkan. Apalagi saat seperti ini, media sosial, teknologi yang canggih ini bisa menjual lewat YouTube, lewat Facebook, lewat Instagram, lewat Telegram, lewat YouTube, dan semuanya. Nah, ini untuk pengantar aja. Jadi, sebetulnya hal yang sederhana bisa dilakukan dan dengan senang hati, dengan mudah. Nah, itu bisa menghasilkan. Ini contoh-contoh orang yang hanya baca buku saya dari ujung sana di Bali atau di Banjarmasin atau dimanapun, kalau ceritakan banyak, itu bisa. Gitu, Mas. Ya, jadi bisa dikatakan di dalam buku ini, small listeners ya, 50 Kesalahan Sales dan Solusinya, di sini ada praktek-praktek atau apa yang harus Anda lakukan, mungkin hal-hal sederhana, hal-hal yang mungkin tidak Anda pikirkan sebelumnya. Di sini sudah jelas ya, ditulis di buku ini bagaimana Anda harus bersikap, apa yang harus Anda lakukan dalam menghadapi customer. Baik, kembali ke Mas Danang. Mas Danang,
Kalau kita berbicara tentang 50 kesalahan sales dan solusinya, berarti banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sales ya. Boleh dijabarkan mungkin sedikit saja nih ya, biar smart listeners nanti lebih lengkapnya untuk membaca bukunya. Silakan Mas Danang. Mungkin aku minta tolong Ayu yang membagi-baginya, jadi Boleh. tahu kesalahan-kesalahan apa saja. Silakan Mbak Ayu. Ya. Baik. Oke, di dalam buku ini dari pengalaman Pak Danang, kita bagi menjadi 4 kesalahan. Seperti kesalahan mindset pertama, yang kedua kesalahan dalam teknik menjual, kemudian kesalahan dalam melayani customer, dan yang keempat kesalahan etika. Jadi di sini dibagi ke dalam 4 kategori gitu. Contohnya kalau kesalahan mindset seperti kurang percaya diri, menyimpan emosi negatif, kemudian sombong atau bahkan terlalu percaya diri. Nah, kalau dari teknik menjualnya contohnya seperti ini cukup banyak juga yang teknik ya, seperti mudah menyerah, kemudian sibuk sendiri, tidak memperhatikan pelanggan. Kemudian kalau kesalahan dalam melayani customer seperti jual paksa gitu, terus kurang sabar atau bahkan berdebat. Dan kesalahan etika seperti ini yang seperti makan di toko, minta dikasihani, atau menjelekkan produk pesaing. Contohnya seperti itu. Wah, lengkap sekali ya, mulai dari kesalahan mindset, kemudian juga kesalahan teknik menjual, ada juga kesalahan dalam melayani customer, dan juga kesalahan etika. Jadi memang sudah lengkap sekali yang ditulis di buku ini. Dan di sini Mbak Ayu juga sebagai co-writer ya Mbak ya, untuk buku ini ya. Iya, saya membantu Pak Danang untuk menuliskan ide-idenya gitu. Jadi ini semua idenya dari Pak Danang, pengalaman-pengalaman nyatanya pun dari pengalamannya Pak Danang. Saya hanya membantu menuliskan dan mengkategorikan supaya lebih mudah dibaca gitu. Yang paling penting adalah bukunya mudah dibaca sehingga mudah diserap untuk para sales. Betul. Atau juga small listeners yang ingin belajar sales ya. Dan small listeners, Anda bisa memberikan pertanyaan atau juga pendapat di 0812 11 12 959 melalui WhatsApp kami, atau kami juga sedang live di YouTube, Facebook, serta Joox. Ada 3 hadiah buku yang akan kami bagikan. Dan mungkin Anda juga yang bergabung di Zoom boleh mengetik pertanyaannya. Nanti akan kami pilih 3 pemenang untuk mendapatkan buku yang berjudul 50 kesalahan sales dan solusinya. Kami kembali setelah yang berikut ini. Book of the Week. Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Smart listeners, bingung pilih menu Ramadan buat keluarga? T-Sate bantu sediakan menu spesial Ramadan favorit keluarga Indonesia. Ada nasi kebuli kambing, nasi kebuli ayam, dan bubur manis Ramadan. Menu Ramadan tersedia mulai 29 April sampai 9 Mei 2022. Ada juga promo hantaran menarik, diskon 10% untuk pembelian produk hantaran seperti nasi kebuli kambing atau ayam. Berlaku mulai 29 Maret sampai 11 April 2022. Pemesanan hantaran dapat dilakukan via Sari Rasa Catering dan online shop, Tokopedia, dan Shopee. Informasi lebih lanjut bisa cek Instagram ya, @T-Sate Restoran. Atau hubungi via WhatsApp di 0851 00 08
Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu, dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Welcome to Book of the Week. Book of the Week. Bersama kami dalam Book of the Week dan masih membahas buku yang berjudul 50 Kesalahan Sales dan Solusinya. Untuk Anda yang menyaksikan kami di YouTube, ini dia bukunya yang ditulis oleh Mas Danang Priyadi dan co-writernya ada Mbak Ayu Widya. Silakan Anda yang menyaksikan kami di YouTube ini ya, cover bukunya ya. Mungkin Anda bisa segera mendapatkan buku ini untuk mengetahui lebih lengkapnya. Mas Danang bisa ceritakan nggak apa alasan yang utama membuat buku ini? Alasannya itu membantu ya para sales ya di lapangan. Hal-hal yang sebetulnya sederhana bisa dilakukan dan bisa membuat atau meningkatkan penjualan, tapi kadang-kadang itu diremehkan. Misalnya ya, berdoa. Itu kan kita lakukan sehari-hari itu. Karena dengan berdoa itu ada antusias, di dalam theos itu Tuhan. Kalau spirit Tuhan ada dalam diri kita, siapa berani melawan? Nah, saya itu sering menjual itu karena doa. Ini contoh konkret yang nyata baru kemarin. Saya mau menjual rumah, Mas. Itu kakak ipar saya punya. Adik saya suruh jual 2-3 tahun nggak selesai-selesai. Tapi saya serahkan pada Tuhan. 2-3 hari laku. Nah, pembeli datang sendiri. Jadi adik saya juga heran, loh kok bisa? Ya, ini jalan Tuhan. Karena Tuhan yang berikan kesempatan. Nah, sama. Contoh kita menjual rumah di Solo waktu bulan Februari. Itu bertahun-tahun kayaknya susah. Tapi begitu berdoa, Mas, bahkan harga sudah diturunin 75%, pembelinya membayar sampai 100%. Itu karena doa. Nah, saya sering juga praktek ya. Waduh, kalau hari Rabu Kamis ini kan weekday nih, susah nih target 8 juta. Ayo kita berdoa. Nanti pasti bisa. Jangan mengandalkan diri sendiri, antroposentris, tapi andalkan Tuhan, teosentris. Akhirnya jam 2 siang dia udah dapat 8 juta dari target 5 juta. Nah, ini dia. Dan ini terjadi di Jogja, ya Adi waktu itu di target 2 juta bisa jual 1 juta, bisa jual 5,5 juta, 550%. Di Bengkulu, di Lampung, di Cirebon. Nah, ini contoh yang sederhana. Termasuk senyum saja. Sebenarnya senyum itu adalah satu dasar sales itu menjual. Gimana orang nggak akan beli produk kita kalau kita senyum. Senyum itu menarik. Makanya ada buku dari Cina itu mengatakan bahwa kalau mau menjual syarat utamanya harus senyum. Itu. Jadi hal-hal yang sederhana seperti ini yang tadi udah dibagi Ayu dalam 4 hal. Mungkin ini dalam teknisnya. Begitu, Mas William. Hal-hal sederhana ya seperti tadi tersenyum, kemudian juga ramah terhadap customer, dan yang pasti jangan lupa untuk berdoa karena doa ini wajib ya sebagai ya kita memiliki Tuhan yang Maha Esa. Baik, saya ke Mbak Ayu nih. Mbak Ayu di sini juga kan disebutkan ya misalnya ada kurang percaya diri, kemudian menganggap kerja adalah beban, dan juga bahkan ada yang disebutkan kesalahan mindset adalah sombong. Nah, ini bisa dijabarkan lagi nggak nih? Mungkin isinya atau juga kenapa nih kok misalnya aja terlalu percaya diri, kemudian menganggap kerja adalah beban? Ini mindset yang salah dalam sales. Silakan Mbak Ayu. Iya betul. Iya betul Mas William. Jadi kurang percaya diri ataupun
sangat percaya diri atau jadinya sombong, itu di sini Pak Danang menjabarkan bahwa itu pun kesalahan gitu. Jadi kita nggak boleh terlalu percaya diri sehingga kita nggak mau berdoa gitu. Kita mengandalkan diri sendiri yang tadi Pak Danang yang bilang tadi sombong ataupun kurang percaya diri, karena jadinya di mana-mana sales kan harus percaya diri ya supaya bisa menawarkan produknya dengan baik gitu. Nah, contohnya seperti itu. Terus apalagi tadi Mas William menganggap kerja adalah beban gitu. Nah ini nih untuk small listeners yang mungkin ngerasa, aduh ini banyak target ya, kemudian juga banyak sekali yang harus dilakukan, apalagi yang di sales and marketing sebuah perusahaan besar, targetnya banyak banget. Ini jadi beban ya, akhirnya nggak achieve ya. Silakan Mbak Ayu. Iya benar. Kalau di sini supaya kita nggak menganggap bahwa kerja itu adalah beban, jadi kita harus mengingat bahwa kerja itu adalah amanah, kemudian kerja adalah ibadah, tanggung jawab, dan pelayanan gitu. Jadi jangan dianggap itu sebagai beban gitu, karena semua pekerjaan pun memang pasti ada targetnya. Kalau masalah target, tinggal gimana kita menyikapinya saja gitu. Jadi bisa dikatakan tadi ya, jangan jadi beban ya, tapi pasti ada tips-tipsnya nih. Saya kembali ke Mas Danang. Ini menarik ya, menganggap kerja adalah beban. Artinya kalau udah jadi beban aja ngelakuinnya aja udah berat ya, gimana mau mencapai target penjualan ya, Mas Danang ya. Boleh di-share nih, mungkin pengalaman atau juga sharingnya, silakan Mas. Sebetulnya kalau kita mau belajar, sales itu pekerjaan yang paling enak. Usaha pertama menjadi college traveler, pemasaran buku perguruan tinggi. Saya keliling kampus-kampus di seluruh Indonesia, saya udah keliling-keliling, lihat senangnya aja. Mau ke Danau Toba ya kita kunjungan Kunes Sumatera Utara. Pertama kali saya tugasnya itu kunjungan Kunes Udayana, kan bisa ke Kuta, bisa ke Sanur. Jadi hiburan yang senang itu. Wah, ke Lombok Mataram pertama sekali saya naik pesawat itu dari Bali ke Lombok itu. Wah, senangnya bukan main. Naik pesawat meskipun hanya 1/4 jam tapi senang. Nah, lihat senangnya. Dan dari sales ini sebetulnya banyak penghasilan. Selain target itu lalu gaji bulanan, itu suka ada bonus-bonus khusus kalau jauh melebihi target. Ya, saya pernah ditelepon direktur langsung waktu saya lagi perjalanan ke Gunung Kidul. Kamu nanti menerima gaji sampai 450%. Bayangin Mas, 4,5 kali lipat. Ya, kalau kerjanya di Gramedia Mas tahu sendiri kan, ya. Pas lagi berjalan ke Mamuju di Sulawesi, ditelepon oleh direktur. Nanti kamu akan terima 325%, 3,5 kali lipat. Terus saya juga kaget. Di situ kita kerja dengan senang, ya kita kerja dengan tulus, hasil akan mengikuti. Jadi hasil itu tidak akan mencari proses. Lalu kenaikan jabatan itu cepat ya. Dari sales biasa lalu menjadi koordinator, lalu menjadi kepala bagian, lalu akhirnya menjadi manajer area, akhirnya menjadi national sales manager. Itu cepat. Sehingga akhirnya kok tahu-tahu dapat bonus banyak, tahu-tahu bisa dapat jatah mobil dan seterusnya, perumahan dan seterusnya. Maka sales itu harus menganggap itu suatu identitas yang menyenangkan. Itu ya. Itu sehingga kalau itu dianggap sebagai suatu yang menyenangkan, jadi ada purpose, tujuannya apa, kita itu memang menjadi sales, selalu ada passion dengan senang hati, lalu ada potensi. Kalau dilihat potensi, semua orang potensi. Dari kecil kan sudah menjadi sales. Coba waktu jadi bayi itu. Kalau lagi basah, mengompol, karena minta apa? Minta popok, ya kan? Laper, haus, dikasih minum, ngasih makan. Ya sama kita kalau menjual kan juga istilahnya oweknya lain. Ibu Ayu silahkan, boleh lihat-lihat dulu. Oh ini cocok loh untuk Bu Ayu, warna pink sama pink, jadi serasi sempurna Ibu. Nah, Ibu dipuji begitu, nah saya sering memuji ibu-ibu itu, wah luar biasa Mas. Yang tadinya soal harga mau diskon 50%, begitu dipuji langsung, kok kamu pinter jualannya ya. Jadi jangan lihat barangnya aja, tetapi lihat ibunya itu perlunya apa. Kalau pakai ini nanti ibu kelihatan cantik dan sehat. Padahal yang saya jual sepatu, kenapa larinya ke cantik dan sehat? Dan ibunya mau beli tanpa diskon dan malah memuji, kok kamu pinter jualan ya? Karena misalnya wanita ya disentuh gitu dengan pujian. Atau pelanggan pada umumnya seperti itu. Gitu Mas. Ya ada tekniknya sebetulnya ya untuk meraih customer. Mungkin kalau dari hal sudut pandang toko aja misalnya yang kecil ya, mungkin menjual produk tadi dengan
lebih ramah, kemudian juga dengan teknik-teknik memuji sedikit. Ini salah satu bagian kecilnya aja yang dibahas di buku ini, Smart Listeners, ya, 50 kesalahan sales dan solusinya. Kita masih membahas isinya dulu nih, Mas Danang, ya. Tadi saya ngambil sedikit dari kesalahan mindset. Nah, kalau kita berbicara lagi tentang kesalahan teknik menjual. Nah, ini nih menarik nih ya, mulai dari kurang peka, kemudian hanya jual tampang juga dibahas di buku ini. Kemudian membuntuti customer ya, membuntuti customer atau ngikutin customer, bisa dikatakan ini teknik atau juga hal yang salah. Boleh sharing nih ke semua listeners, Mas Danang, tentang apa yang tadi saya tanyakan. Nah, ini mau saya sampaikan dulu ya, menurut survei atau menurut research ya, buku-buku pada umumnya 90% itu tidak dialami oleh yang nulis. Bisa ambil dari Google, dari yang lainnya. Nah, buku saya ini termasuk 10% yang dialami, yang saya lakukan, yang di lapangan atau yang diamati, dan sedikit untuk referensi itu ngambil dari yang lain. Nah, makanya ini buku ini teruji dan terbukti. Makanya siapa yang melakukan itu akan dengan mudah mendapatkannya atau omsetnya, seperti contoh Bapak Bo dari Bali, Ibu Emma dari Banjarmasin, atau ada Arif. Arif itu sejak membaca buku saya yang kedua 7++ tanya jawab cara bodoh berjualan, dia ngikutin apa yang saya praktekkan, aktif, menyapa. Akhirnya selama 2 tahun kontrak menjadi karyawan, setiap bulan dia menjadi the best active selling. Loh, kalau dapat tambahan bonus 2 juta per bulan, misalnya UMP 4 juta, dapat 5%, 105% tiap bulan, loh, luar biasa ya. Bukan itu saja, akhirnya setelah di toko Daan Mogot, sekarang malah dia diambil di Central Park, toko yang lebih besar. Jadi dampaknya itu akhirnya kembali ke sendiri. Jadi kalau dikatakan tadi misalnya contohnya membuntuti, ya membuntuti dalam arti kita harus mengerti kebutuhan apa. Misalnya saya sering menaruh buku saya, Ibu boleh ya buku saya, ibunya nggak mau, jangan dipaksa. Ya udah kalau itu Ibu nyari apa? Misalnya, oh Ibu nyari buku masak, nyari buku anak, kita antar. Sudah saya bawakan Ibu, begitu saya bawakan sampai di kasir, Ibu hari ini itu jatah belanjanya berapa sih Ibu? Oh aku 600.000, loh ini kan baru 500, berarti bisa dong tambah buku saya. Karena sudah dilayani dengan baik, sudah diantar, dibawakan bukunya, dia akan tersenyum membeli buku kita. Jadi harus customer oriented ya. Ya itu namanya itu istilahnya itu give and serve first ya. Artinya memberi pelayanan dan melayani dengan sungguh lebih dulu, maka akan muncul apa yang kita jual, apapun itu bisa mengikuti. Contoh seorang ibu nyari apa ya, kayak lokomotif itu Tommy ya, Ayu ya, Tommy atau apa itu yang anak-anak kereta-kereta itu. Thomas, Ayu tahu karena punya anak laki-laki ya. Thomas. Nah, ibu itu macam-macam produk Thomas saya tunjukin. Setelah selesai saya tanya mau ke kasir, Ibu ini kan beli untuk anaknya, untuk Ibu apa? Buku saya dong. Nah, seperti itu Mas. Jadi membuntuti dalam arti jangan hanya ngikutin seolah kayak pencuri itu orang jengkel, tetapi kalau membuntuti dalam arti yang positif, kita membantu menyelesaikan masalah apa yang dia cari, akhirnya dapatnya positif gitu Mas William. Poinnya membantu menyelesaikan atau juga memecahkan masalah yang dimiliki oleh customer ya, bukan ngikutin, ngebuntutin, maksa, kemudian juga neror, bahkan ada sales yang neror. Gimana Pak? Jadi nggak jadi, akhirnya jadi terganggu ya. Baik, semakin menarik perbincangan kita semua listeners. Anda bisa memberikan pertanyaan di YouTube atau juga mungkin yang Anda bergabung di Zoom ya, silakan. Anda bisa ketik pertanyaan dan jangan lupa untuk mencantumkan nomor telepon Anda karena akan ada 3 buah buku yang akan dibagikan pada siang hari ini. Book of the Week akan kembali. Book of the Week. Semua serba berubah. Demikian pula program inspirasi pukul 7 malam di Smart FM. Kamis, Smart NLP. Artinya untuk orang-orang kita sebut normal gitu loh. Ya, untuk orang yang normal, kayaknya respon kayak begini ini tidak lazim gitu loh. Jumat, refleksi sahabat Pri GS. Kalau kita membuat pembenaran yang banyak, itu berkaitan dengan excuse ya, berdalih. Sebetulnya itu hanya untuk menutupi keadaan kita yang sebenarnya. Pastikan Anda menyimak program inspirasi kami pada pukul 7 malam. Smart FM Business and Inspiration. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut?
Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu, dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Hai Smart Listener, sudah tahu belum? Kini Anda bisa menyaksikan Smart FM. Iya, menyaksikan. Jadi sambil mendengarkan programnya di radio, kami juga hadir live di Facebook Radio Smart FM. Klik fanpage Facebook Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Pastikan ya, Anda bersama-sama kami melalui live Facebook. Smart FM, the spirit of Indonesia. Welcome to Book of the Week. Book of the Week. Book of the Week masih bersama Anda dan masih membahas tentang buku 50 kesalahan sales dan solusinya yang ditulis oleh Mas Danang Priadi dan juga dengan co-writer Mbak Ayu Widya. Ini dia, Smart Listeners, Anda yang menyaksikan kami di YouTube, Anda bisa melihat ya cover bukunya, dan sekali lagi Anda bisa memberikan pertanyaan melalui Zoom juga yang bergabung. Jangan lupa untuk mencantumkan nomor telepon Anda, kemudian juga WhatsApp 0812 11 12 959, YouTube, serta Facebook dan Joox. Baik, dan kita membahas kembali tentang buku ini. Saya mau ke Mbak Ayu dulu. Mbak Ayu, apa kesulitan dalam menulis buku ini atau juga menerjemahkan buku ini? Mungkin kan hasil sharing juga dengan Mas Danang ya, silakan. Betul. Jadi buku ini adalah hasil dari sharing sama Pak Danang bertanya-tanya. Mungkin kesulitan yang terlalu berarti nggak ada ya, tapi mungkin kayak jam atau waktu kita berbeda. Jadi Pak Danang manusia pagi, saya manusia malam. Jadinya kalau kita mau diskusi tuh kadang gini, Pak Danang malam-malam aku lagi nulis, terus ada yang, aduh ini nggak ngerti ya, jadi aku menghubungi Pak Danang ya sudah tidur pasti, jadi saya tinggalin pesan WhatsApp. Besok paginya Pak Danang langsung balas gitu. Jadi hanya masalah waktu aja sih, tapi itu sejauh ini bisa diatasi. Dan kemudian kendala yang kedua adalah di sini tentu saja karena Pak Danang ini dia adalah expertnya di bidang marketing dan saya saya pernah di dunia marketing juga, cuman nggak lama, jadi ada beberapa hal yang saya belum mengerti gitu. Jadi banyak yang harus ditanya-tanya dengan Pak Danang, dikorek-korek lagi, ini gimana maksudnya, ini apa gitu. Jadi memang banyak diskusinya supaya hasil tulisannya pun bisa real dan dimengerti gitu. Karena kalau saya sendiri nggak ngerti, bagaimana nanti yang baca gitu, pasti lebih nggak ngerti lagi. Itu aja sih Mas William. Berapa lama proses pembuatan buku ini, Mbak Ayu? Lama ya? Berapa lama Pak Danang ya? Lupa. Totalnya ada 3 bulan ini kalau dari muncul buku yang ketiga 7 cara bodoh hidup bahagia persis 2 tahun buku itu muncul. 2 tahun ya. Ya, karena kan harus karena ini Mas William, karena pandemi ini juga editornya juga harus ngantri-ngantri, nyeteknya ngantri-ngantri seperti itu. Tapi lumayan cepat ya Ayu ya, kalau 2 tahun dari kita nulis selalu sampai sudah terjual begitu. Ya, bagaimana responnya nih Mbak Ayu ketika tadi ya buku ini sudah diterbitkan? Apakah ada reaksi dari teman-teman? Wah, setelah baca buku ini penjualannya, atau mungkin yang lagi ngejual rumah atau juga di perusahaan jadi ada goal gitu, ada sesuatu yang ada nilai plusnya. Iya. Nah, kalau itu sebenarnya pertanyaan untuk Pak Danang itu, karena banyak yang ini ya Pak Danang ya, banyak yang komen ke Bapak ya, banyak yang kasih testimoni ya Pak. Jadi langsung ke Pak Danang ya, mungkin langsung ke
penulis dan juga suhunya ya. Saya pikir teman-teman Mbak Ayu juga banyak yang ngasih respon. Kemarin di Surabaya, Mas. Di Surabaya jadi ada seorang ibu merasa susah menjual ini gigi, dental gigi ini. Apalagi orang-orang yang sekarang pandemi kan takut ke dokter gigi ya, yuk ya, takut alat-alatnya nanti itu paling lama 20 menit dan seterusnya. Lalu saya bilang, kalau kita mengandalkan diri sendiri terus susah. Coba yang paling gampang, coba berdoa kamu sebelum berangkat kerja. Betul, Mas William. Saya ke sana, ke Surabaya, lalu dia ketemu sama saya langsung waktu saya di Hotel Santika Surabaya. Dia cerita, betul Pak, saya dengan berdoa, 2 alat yang susah senilai rata-rata 2 juta itu, langsung ada yang beli. Pas toko mau tutup lagi. Nah ini, kalau nggak karya Tuhan, Allah yang meridhoi, mungkin susah. Bahkan 2 hari, itu bisa jual habis dua-duanya. Ini luar biasa. Dia langsung ngasih tahu, Pak, terjual lagi Pak yang satunya. Jadi setiap kali hanya stok 2 dalam 2 hari habis. Selama ini bertahun-tahun, paling nggak 2 tahun nggak laku. Tapi dengan dikasih ilmu yang sederhana, orang meremehkan berdoa dengan berdoa 2 hari habis. Nah ini contoh yang konkret dari hasil buku ini. Jangan lupa berdoa gitu Mas itu. Jadi poin utama ya doa ya Pak Danang ya. Baik, saya bacakan pertanyaan yang masuk dari Zoom terlebih dahulu. Bisa nggak teknik ini dipraktekkan dalam mengajar? Pernah atau tidak Mas Danang punya pengalaman mempraktekkan di dunia pendidikan? Bisa diberikan contoh nggak? Terima kasih ya, ini dari Ulrike di akun Zoom yang juga bergabung. Gimana nih Mas Danang? Saya kebetulan kepala sekolah. Jadi ini bisa dipraktekkan. Contoh yang konkret ya. Kita jadi orang itu harus give and serve. Ya, memberi dan melayani. Saat pandemi, beberapa guru saya dipotong gajinya 50%. Mau nggak saya sebagai kepala sekolah menaruh semua gaji saya untuk menutup semua yang dipotong-potong tadi dari atas. Jadi saya ngasih contoh, ini yang aku dapat, aku kasih kamu. Kalau bagian security, bagian kebersihan, bagian administrasi yang dianggap kan kurang bekerja, karena yang bekerja kan guru harus ngajar terus, dipotong, mereka juga tentu nggak semangat. Saya hanya berpikir bahwa dalam keadaan susah seperti ini, mereka justru perlu lebih banyak. Akhirnya gaji saya, honor saya, semua saya kasih untuk orang-orang yang dipotong. Akhirnya mereka semangat dalam bekerja. Akhirnya sekolah berjalan baik. Nah, demikian juga, meskipun dalam situasi pandemi nggak boleh ke sekolah, tapi kalau ada anak yang disabel, anak yang pengen datang ke sekolah, bisanya ketemu muka, ya kita layani. Atau anak yang sulit belajar matematika, ya saya pun juga matematika itu ya mati-matian saya, maka saya bisa memahami, maka mereka boleh datang. Caranya ya 1 orang, 1 guru, ya hanya waktunya pendek, misalnya paling lama 1-2 jam. Nah ini bisa dipraktekkan. Jadi ilmu ini kan sebetulnya kan melayani customer itu sama dengan customer dalam bidang apapun, termasuk tadi di Bali jual lukisan, di Banjarmasin jual properti, lalu saya sendiri sebagai kepala sekolah ya pada guru-guru salani, lalu guru-guru melayani murid-murid yang berkekurangan, misalnya entah itu karena kurang dalam hal fisik ataupun mungkin dalam hal matematika. Seperti itu Mas, jadi bisa diterapkan. Bisa diterapkan ya. Jadi smart listeners langsung saja nanti dibeli bukunya yang berjudul 50 kesalahan sales dan solusinya. Ini menarik kalau kita membahas sebagian atau juga bagian kecil dari buku ini nih. Salah satunya juga tadi ada dibahas kesalahan dalam melayani customer, jual paksa, kemudian juga kurang sabar. Bahkan ada yang mengabaikan customer dan underestimate. Nah, ini boleh nih dikasih pengantar nih, Mas Danang nih, biar smart listeners makin penasaran dengan buku ini. Nah, saya kasih contoh soal meremehkan pelanggan. Saya sendiri pernah mengalami, maka saya bisa menulis. Waktu itu di Gramedia di pinggiran Balai Kota Tangerang. Nah, persis suasana mau lebaran seperti ini, kan ada sales buku-buku itu ya, yuk ya, buku masak, buku anak-anak. Ada seorang nenek-nenek tua datang, Mas. Ya saya udah underestimate, oh paling dia akan beli buku masakan yang harganya 10.000, 20.000 ini gitu loh. Ya, tapi saya tetap aja melayani dengan baik, tidak boleh meremehkan orang. Nek, bisa dibantu, mau cari apa, Nek? Ternyata Mas, dia tanya novel-novel luar negeri pengarang yang hebat-hebat yang saya tidak tahu.
Tapi saya penjual, saya juga harus pinter dong. Saya bilang, itu tidak ada. Ibu, saya bilang itu biar lebih kayak awet muda gitu. Yang ada sekarang buku-buku yang baru ada di dalam. Itu yang obrolan, yang murah di luar, yang di dalam. Terus dia cerita, oh ya sudah, kalau begitu saya akan masuk ke dalam. Saya ini mempunyai taman bacaan. Nanti kalau nggak percaya nanti saya antar. Nah, taman bacaan biasanya kan dia koleksi. Lalu saya antar ke dalam. Setelah ke dalam, akhirnya saya tunjukkan novel-novel yang baru, ya. Lalu dia akhirnya memilih 3 senilai 200-300 ribu. Saat mau membayar, ternyata uangnya kurang. Kok tidak ada, gitu loh. Lalu dia bilang, aduh, aku tadi sudah masukin 2 juta, ini 5 juta kok nggak bisa dipakai bayar, gitu loh. Oh, maaf, Jana, nggak jadi. Lalu saya bilang, Ibu, boleh saya menolong Ibu? Gimana, Nak? Saya akan membantu memberikan 3 buku ini untuk perpustakaan Ibu. Loh, kamu gila, Nak? Kamu yang menjual, kamu yang membayar. Lihat, Mas. Kelihatannya saya mau berkorban untuk melayani Ibu tadi. Memang kebetulan saya bawa mobil, saya sering waktu itu karena belum pandemi saat itu, saya sering naik komuter lain, sering naik kereta karena lebih murah, lebih hemat. Dan saya bisa menulis untuk saya kirim ke Ayu yang tadi saya siang nulis, Ayu yang koneksi malam hari tadi itu ya. Ternyata saya antar betul di situ perpustakaan dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya karena dia punya anak yatim, yayasan yatim dan dia sama itu, ratusan anak-anak dibawa ke toko itu. Saya membantu 200-300 ribu, tetapi dia akan menjadi pelanggan yang loyal yang akan selalu beli di Gramedia. Dan dia ratusan anak juga ratusan akan buku dibeli. Meskipun buku anak harganya mungkin 30-40 ribu ya, yuk kalau kali 100 udah berapa? Nah ini, maka inti buku saya semuanya sebetulnya adalah selling by heart atau heart service, melayani dengan hati. Itu kelihatan kok melayani dengan hati atau enggak. Nah, Mas William juga ngelihat kan saya ini sekarang ini diajak ngobrol gini dengan hati atau enggak? Wajah saya tersenyum riang, ya kan? Berbinar-binar. Ayu juga kelihatan cantik cerita. Itu karena dengan hati, maka saya kelihatan semakin cantik ya, Yuk ya. Nah, seperti itu. Mas William juga kelihatan bersinar-sinar karena melayani dengan hati. Ini intinya di situ, Mas. Ini salah satu contoh yang nyata saja. Ya, jangan meremehkan orang lain atau don't judge book by its cover, kata Ayu. Jangan lihat orang dari luarnya. Ya, ini ditekankan sekali bahwa kita juga perlu give ya, memberi, kemudian juga memberikan dengan hati, baik itu tadi semuanya dengan tulus sehingga datang sendiri. Istilahnya rezeki itu datang sendiri ya, smart listeners ya. Ada buku Adam Grant yang judulnya Give and Take. Jadi memberilah lebih dulu, kamu akan dapat kemudian. Dalam buku itu diterangkan. Ayo bisa cerita, mungkin Ayo cerita tentang ini, Yuk. Silahkan, Yuk. Apa? Ya, silakan Mbak Ayu. Loh, Pak Danang yang kasih tahu bukunya kok aku. Ya, Adam Grant waktu itu Ayu juga atau menjabarkan, jadi kelihatannya orang yang memberi itu kelihatan kehilangan banyak. Tetapi lihat, kalau kita memberi fakir miskin, orang di jalanan, ke yatim piatu, ke pondok pesantren, saya sering melakukan apalagi di suatu seperti ini ya, bagi takjim, bagi makanan, minuman buka puasa, mereka pasti terima kasih. Tukang-tukang gojek, Den atau Pak nanti rezekinya murah. Nah, kalau banyak orang kita bantu, Mas William, Ayu, akhirnya banyak orang mendoakan kita, lalu Allah mendengar, kok ini orang ini didoain banyak orang. Berarti kita dikasih kemurahan, dikasih istilahnya Ayu tadi talenta, bakat, atau berkat yang banyak untuk dibagikan lagi. Ibarat sekarang hujan kan ya, talang air, semakin kita banyak ngasih, Tuhan akan bukan talang air. Maka give, memberi itu lebih dulu. Nanti akan dapat. Percaya nggak, Mas William? Ya. Dari 2 buku ini, kemarin saya coba jual, itu karena saya bilang bahwa ini juga untuk membantu orang miskin. Waktu buka puasa, saya buka siapa yang mau beli berapa yang paling tinggi. Ada yang mau beli buku ini yang harganya 74.000 dibeli 500.000, 250.000, 200.000, 100.000. Bahkan ada 2 buku ini, ada orang karena saya bantu 2 anak sekolah dari SD untuk 6 tahun, sama SMP SMA 6 tahun, dia menyumbang untuk setiap bulan 500.000, sehingga selama 6 tahun dia nyumbang 36 juta hanya dari 2 buku. Give and take. Itu. Luar biasa sekali ya, tentunya ya, bahwa give and take artinya memberilah dengan tulus dan ikhlas. Tadi customer datang sendiri ya, bahkan di sini juga banyak sekali poin-poin yang lain, smart listeners, yang bisa Anda pelajari untuk Anda para sales atau juga Anda punya toko juga, mungkin berhubungan dengan customer, seperti poinnya di sini juga ada kesalahan etika. Ini etika nih, menarik ya, makan di toko. Kadang-kadang emang sih kalau misalnya kita lagi berkunjung ke sebuah toko, lagi di
mana toko baju atau dimanapun ya, misalnya ada yang makan kemudian aromanya tercium di customer, bukannya malah ngiler tapi malah gimana gitu ya, malah ngelihatnya kayak kurang etis aja. Baik, Smart Listeners, masih ada satu sesi lagi, tetaplah bersama kami dalam Book of the Week. Book of the Week. Waktu terus berganti. Setiap masa memberikan makna. Berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan, kian mendekatkan. Demikian pula Smart FM. Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM radio atau streaming di www.radiosmartfm.com. Isn't it nice? Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM. Bener nggak sih solusi hidup lebih mudah, lebih tenang, dan penuh keberuntungan itu semuanya bersumber dari sebuah pikiran? Yes, betul banget. Pastikan Anda subscribe Smart FM. Dan mari lebih dekat dengan kami. Follow Instagram @radiosmartfm959, Twitter @radiosmartfm, dan fanpage Facebook Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia, business and inspiration. Apa rencana bisnis Anda ke depan? Pandemi COVID-19 memang masih terjadi. Banyak pelaku bisnis yang menyerah, namun tidak sedikit yang masih bertahan. Apapun kondisi Anda, Smart FM tetap ada untuk Anda, bertahan dan terus berusaha berkarya, menjadi teman dalam perjalanan sulit dan juga berat. Saya percaya bahwa harapan itu kalau kita memberi hati jadi sahabat untuk Anda agar yang berat terasa ringan. Dan selalu ada ruang bagi Anda agar pesan kebaikan produk Anda tetap tersampaikan kepada masyarakat. Pada saat kondisi darurat, ketika kita berada dalam kesulitan, pasti selalu ada kemudahan. Nah, mekanisme pasar ini ada pihak developer sebagai pengembang, ada juga kemampuan masyarakat itu sendiri. Kami juga membangun kebersamaan yang kuat bersama listeners. Saya ini terpacu banget karena inspirasi dari narasumbernya, terutama dari narasumber Pak Abe Susanto. Keren banget sih itu. Pilih tidak sah atau mencoba mengikuti itu, kemudian dokumen-dokumennya menjadi sah di muka pengadilan. Segera hubungi kami di 0813 32 50 3717 atau email ke promo@smartfm@gmail.com. Anda suka posting foto-foto? Kalau gitu sama dong dengan Radio Smart FM. Kami juga senang memposting foto-foto berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Radio Smart FM, baik yang di Jakarta maupun di seluruh Indonesia. Dan ada beragam kuis yang kami gelar di sana. Yuk, follow Instagram Radio Smart FM 959. Pastikan ya, follow Instagram @radiosmartfm 959. Smart FM, Business and Inspiration. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, the spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu, dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia.
Welcome to Book of the Week. Book of the Week. Book of the Week masih bersama Anda dan sesi terakhir. Nggak kerasa ya, Smart Listeners, sudah hampir 1 jam kita berbincang dengan Mas Danang dan juga Mbak Ayu. Mas Danang, saya bacakan WhatsApp yang masuk di 0812 11 12 959. Ini dari Anyan di Jakarta. Selamat siang, Mas Danang dan Mas William. Belajar sales sangat menyenangkan seperti berpetualang. Menurut Mas Danang, apa problem utama sales people dan bagaimana mereka dapat menyelesaikannya? Terima kasih, Mas Anyan di Jakarta. Ya, silakan. Experts come from expertise. Jadi kalau menjadi ahli itu harus banyak latihan. Saya bekerja sebagai sales di Kompas Gramedia dari tahun 90 sampai 2020, 30 tahun. Menurut Malcolm Gladwell dalam bukunya Outliers, seorang menjadi ahli itu kalau mempunyai 10.000 jam terbang atau 10 tahun bekerja di bidang yang sama. Nah, kalau saya udah 30 tahun, udah 3 kali dari ahli itu. Sehingga yang dulu saya anggap biasa susah, akhirnya yang dulu dianggap susah sekarang menjadi biasa-biasa saja. Yaitu banyak latihan. Maka ada istilah juga, action is the mother of experts. Latihan itu adalah guru dari keahlian. Jadi semakin banyak latihan, maka banyak akan kita menjadi semakin ahli. Nah, sayangnya tadi Ayu juga menyampaikan, orang kadang-kadang kurang pede. Karena sales itu pekerjaan yang dianggap kalau sudah nggak ada kerjaan lain baru jadi sales. Nah, itu akhirnya orang lalu jadi malas, malu. Nah, ini harus dihilangkan dengan cara apa yang dicoba. Allah bisa karena biasa. Kalau kita mencoba akhirnya jadi biasa. Jadi itu yang perlu disampaikan, Mas. Banyak latihan. Banyak latihan dan juga banyak menghadapi customer juga merupakan satu pelajaran penting ya, Smart Listeners ya. Kalau Anda menjadi sales mungkin berhadapan langsung, kemudian juga mengalami susah payahnya, jatuh bangunnya. Gampangnya gini, Mas. Gampangnya gini. Kadang-kadang kalau takat sama bapaknya, senyum, tawarin, dan sapa anaknya. Adik cantik sekali. Dari apa? Loh, saya pernah. Terus nanti yang jawab kan mamahnya. Oh, ini mau hadiah ulang tahun untuk bapaknya. Lalu saya action, ambil tas. Sembarang aja kok kalau saya jualan itu. Oh, ini tas ini bagus. Kebetulan Om juga pakai. Nah, ini kalau ada contoh konkret ya. Harganya 300-400 ribu. Lalu kita membahasakan bahasa anak itu untuk bapaknya. Sayang, papa mosok dibeliin tas sama anaknya. Kamu ya sayang ya. Gimana sih papa? Ini kan anaknya sayang sama papa. Lalu akhirnya bapaknya membeli seolah-olah yang membelikan itu anaknya. Padahal yang ngomong kita. Kalau kita takut ngomong sama ibunya, kita ngomong seolah jadi anaknya. Oh, itu dasar itu. Dasar. Jadi kalau saya mengambil kuncinya adalah raih hatinya dulu nih ya, Smart Listeners ya. Dengan berbagai cara ya, tapi juga ada teknik-tekniknya sehingga tetap terlihat elegan, mungkin cerdas dan juga tadi tetap meraih customer dengan cara yang sopan. Baik, saya ke Mbak Ayu nih sebelum kita ke closing statement pada kesempatan sore hari ini. Mbak Ayu sendiri, kalau pengalaman sebetulnya memang di sales pernah juga ya Mbak Ayu ya? Pernah, dulu saya juga pernah di Gramedia bersama Pak Danang. Gitu. Cuman tidak lama ya, karena memang passion saya menulis, jadi langsung lompat ke bidang penulisan. Gitu, Mas William. Baik, kalau kita berbicara lagi tentang isi buku ini, mungkin dari Mbak Ayu dulu nih, sebelum nanti saya ngambil kesimpulan dari Mas Danang ya. Mbak Ayu, apa yang ingin disampaikan kepada para sales, marketer, semua yang mendengarkan kita di Book of the Week? Iya, jadi buku Kesalahan Sales dan Solusinya ini merupakan buku yang bisa teman-teman bisa teman-teman langsung praktekkan gitu. Jadi bukan cuma teori saja, karena di sini memang bukunya berdasarkan kisah nyata yang sudah dan trik-trik atau tips yang sudah teruji oleh Pak Danang selama berpuluh tahun bekerja di bidang sales dan marketing. Dan teman-teman jangan takut untuk bahwa ini akan isinya membosankan dan teori, karena di sini saya membuatnya sebagai seperti buku cerita gitu. Jadi walaupun dan kalimatnya pun mudah dimengerti. Jadi walaupun teman-teman sales pemula masih tetap bisa mengikuti buku ini gitu. Untuk pemula atau bahkan untuk yang senior juga yang ingin terus belajar,
Bisa ya, pelajari semuanya ya di buku ini ya. Smart Listeners, dia bukunya. Saya kembali tunjukkan untuk Anda yang menyaksikan di YouTube 50 kesalahan sales dan solusinya oleh Mas Danang Priyadi dan juga dengan co-writer Ayu Widya. Baik, dan untuk Anda semua di siang hari ini, kalau begitu saya langsung ke Mas Danang nih. Mas Danang, apa yang ingin disampaikan kepada Smart Listeners dan di mana Smart Listeners bisa mendapatkan buku ini, Mas Danang? Silakan. Buku ini didapatkan di Gramedia, ya terutama di Gramedia Jabodetabek. Ya, itu udah ada di display dari tanggal 27 Maret, pas ulang tahun saya, pas itu di launching, ya. Itu ya harganya murah 74.000, tapi ya nilainya itu lebih dari itu. Lalu kalau saya boleh menyimpulkan, kesuksesan itu berawal dari kegagalan, dari kesalahan tanpa kehilangan semangat. Jadi don't be afraid, jangan takut. Don't give up, jangan menyerah. Lihat itu, kita belajar dari Colonel Sanders, KFC itu. Dia menawarkan resepnya itu 1009 kali, baru ada yang terima. Coba sales-sales semua atau supervisor atau yang lainnya kalau mau mengajari sales-sales itu, baru ditolak. Udah sampai 110, kadang-kadang sekali dua kali udah menyerah. Itu lihat, kita belajar dari Colonel Sanders 1009 kali. Tapi sekarang Anda lihat grade di Indonesia udah berapa ratusan, di ratusan negara. Nah, ini yang harus kita contoh dari yang sulit supaya kita membayangkan bahwa yang kita lakukan itu terlalu mudah. Begitu, Mas. Baik, wah semoga poinnya dapat ya Smart Listeners ya. Ini juga dari Lampung. Selamat siang, salam inspirasi Pak Yudi dari Gramedia Lampung. Kok hanya 50 ya Pak kesalahannya? Bukannya masih banyak kesalahan yang lainnya? Baik. Sebetulnya banyak. Kesalahan yang lainnya ditulis di buku berikutnya kali ya Mas Danang. Ya, disunat sama Ayu. Ini aja, kalau nyari salah jangan banyak-banyak. Ada di berikutnya kita akan nulis sama Ayu 50 kebiasaan sales sukses. Siap, ditunggu nih bukunya. Smart Listeners, Anda sekali lagi bisa mendapatkan buku ini, 50 kesalahan sales dan solusinya oleh Mas Danang Priyadi dan juga Mbak Ayu Widya. Anda bisa mendapatkan sesegera mungkin di toko buku Gramedia terdekat, baik secara online atau juga offline, dan juga di marketplace itu tersedia ya. Ketik saja judul bukunya, 50 kesalahan sales dan solusinya. Terima kasih Mas Danang, terima kasih Mbak Widya. Dan untuk Anda yang nanti mendapatkan buku, nanti akan kami WhatsApp ya. Dan Smart Listeners, demikian Book of the Week pada kesempatan sore hari ini. Saya William Darmawan beserta dengan kedua narasumber mengucapkan selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih. Book of the Week.